Shalom saudara-saudara, berjumpa lagi dengan saya di channel Follow Guru TV. Kali ini kita akan membahas Mazmur 85 ayat 9 sampai dengan 14. Namun sebelumnya saya meminta kepada saudara untuk membagikan link ini sebanyak mungkin sehingga lebih banyak orang yang mendapatkan manfaat di dalamnya. Mari kita berdoa. Allah Tritunggal, kami bersyukur untuk anugerah-Mu dan saat ini kami mau belajar tentang kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan Dia di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjenguk dari langit. Baiklah, bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan, dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mayoritas penafsir mengatakan bahwa bagian ini sebenarnya dilatar belakangi oleh proses kepulangan orang-orang Israel dari Babel kembali ke tanah perjanjian atau ke Yerusalem. Dan tentunya kita ingat itu prosesnya, bagaimana Allah menggerakkan hati Raja Quraisy untuk membuat orang-orang Israel itu boleh kembali ke tanah perjanjian dengan caranya Allah. Ya. Jadi pemazmur dalam bagian ini sudah memberikan fondasi, landasan tentang doktrin iman Kristen, bahwa keselamatan itu adalah dari Tuhan, dari pihaknya Tuhan. Manusia tidak punya jasa, manusia tidak punya andil apapun. Tapi keselamatan itu adalah murni pekerjaan daripada Allah. Manusia hanya menerima. Itu tampak dalam apa yang Allah lakukan ketika Dia mengembalikan orang-orang Israel itu dari Babel. Dan kita juga orang-orang percaya hari ini, keselamatan kita juga di dalam Yesus. Itu juga hanya karena anugerah Tuhan. Allah yang mengerjakannya. Allah lah yang memberikan jalan keluar penyelesaian masalah perbudakan dosa. Dan sekali lagi, pemazmur ini sudah memberikan fondasi itu, bahwa sesungguhnya keselamatan itu adalah dari Tuhan. Itu sangat jelas tampak dalam ayat-ayat yang kita baca ini, Bapak Ibu. Di dalam ayat 10 itu, di situ dikatakan tadi, keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia. Saya mau jelaskan ini, ya. Kata dekat di situ, itu dalam bahasa Ibrani itu saya perhatikan itu karo. Karo itu artinya bukan hanya sekedar dekat biasa, tapi karo itu punya pengertian ada usaha, ada komitmen yang aktif untuk mendekatkan diri. Ya. Dan kalau sudah dekat, ya, objek yang didekati itu bisa menjadi sahabat, bisa menjadi teman. Nah, itu arti kata karo itu. Bukan hanya dekat. Ya, misalnya saya dengan sofa ini dekat. Bukan hanya sekedar itu. Tapi karo itu ada usaha yang aktif untuk mendekatkan diri. Dan kalau sudah dekat menjadi sahabat, menjadi teman yang akrab, menjadi teman yang intim. Dan itu yang dikatakan oleh pemazmur. Keselamatan dari Tuhan itu seperti itu sifatnya. Menghampiri, datang kepada manusia berdosa. Dan itu juga kan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Dia datang dari surga, hadir ke dalam dunia ini. Dan menjadi sahabatnya kita. Itu poin yang pertama, saudara. Kemudian yang kedua,
dalam proses keselamatan yang Tuhan beri ini, itu menghasilkan kemuliaan Allah di tengah-tengah umatnya. Ya. Jadi Allah menyatakan anugerahnya melalui keselamatan itu, hasilnya apa? Kemuliaannya ada di tengah-tengah umatnya. Jadi itu harapan Tuhan kepada orang-orang Israel. Setelah mereka mengalami penyelamatan itu, bagaimana supaya kemuliaan Allah juga itu boleh tampak di dalam kehidupan mereka. Jadi nampak atau diam, kemuliaan Allah diam itu di dalam ayatnya yang ke-10 tadi. Sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kata diam di situ itu dari bahasa Ibrani juga yang disebut liskon. Liskon itu artinya memiliki habitat. Jadi kemuliaan Allah itu memiliki habitat di tengah-tengah umatnya secara kontinu. Jadi bukan hanya sesaat kemuliaan Allah itu, ya, akibat daripada keselamatan yang dikerjakan oleh Allah, ada kemuliaan Allah di tengah-tengah umatnya yang akan terus ada secara kontinu. Itu maksudnya. Ya. Nah, selanjutnya di dalam ayatnya yang ke-11 muncul gaya bahasa personifikasi di situ, ya. Ada beberapa hal yang digambarkan seperti manusia. Artinya kata-kata itu diumpamakan seperti manusia yang bisa bertindak. Apa itu tadi? Kita baca tadi di dalam ayat 11 itu. Kasih dan kesetiaan, keadilan dan damai sejahtera. Jadi kalau kita petakan dalam dalam pikiran kita secara sederhana, kasih dan kesetiaan itu bertemu, ya, berjumpa seperti seorang temannya, saya dan dia bertemu. Jadi seperti manusia itu tadi yang saya katakan personifikasi. Kasih dan kesetiaan itu bertemu. Lalu keadilan dan damai sejahtera itu bercium-cium. Jadi saudara bisa melihat keindahan sebenarnya dalam sastra ini, ya. Kasih itu di situ dikatakan lebih ke arah apa? Itu lebih mengarah kepada mercy, ya, belas kasihan, ya. Dan kesetiaan itu, ya, ada penafsir mengatakan itu kasih itu dari pihak Allah, kesetiaan dari pihak manusia. Itu yang dituntut memang kan kepada manusia adalah kesetiaan. Jadi kasih Allah itu bertemu dengan kesetiaan manusia. Ya, Allah mengasihi, Allah menyatakan belas kasihan, ya manusia harus setia kepada belas kasihan Allah. Kemudian yang kedua juga, ya, keadilan, ya, keadilan, ya, kebenaran atau keadilan dan damai sejahtera bercium-ciuman. Ya sama juga kan, keadilan Allah, kebenaran Allah itu berjumpa dengan damai sejahtera yang dirasakan oleh manusia. Itu dikatakan di situ bercium-ciuman, seperti manusia juga, ya, dipersonifikasi seperti manusia. Ya. Jadi bercium-ciuman artinya itu ada kehangatan, ada perjumpaan yang intim, ya. Dan itu digambarkan dari pihak Allah dengan umatnya itu nyata. Itulah yang dikerjakan oleh Allah. Dan selanjutnya di situ dikatakan kesetiaan akan tumbuh dari bumi. Jadi dampaknya itu yang paling dituntut oleh Allah dari manusia itu adalah setia. Kesetiaan ini, ya, faithful, ya. Artinya tidak akan berpaling kepada yang lain. Dan memang itulah yang terus ditekankan oleh Allah. Jangan berpaling kepada yang lain, kepada Tuhan saja, kepada Allah saja. Di situ engkau bergantung, di situ engkau mengharapkan pertolongan, di situ engkau bersandar dan mengharapkan keselamatan. Di dalam ayatnya yang ke-11 itu tadi, ya,
ayatnya yang ke-12 dilanjutkan di situ, kesetiaan akan tumbuh dari bumi dan keadilan akan menjenguk dari langit. Ya. Sekali lagi muncul di situ ya keindahan bahasanya di situ tadi. Kesetiaan tumbuh dari bumi. Ya. Seperti yang saya katakan tadi, itu yang dituntut dari manusia adalah kesetiaan. Dan ayat 12 itu tadi katakan keadilan akan menjenguk dari langit. Kesetiaan tumbuh dari bumi, keadilan dari langit. Artinya dari pihak Allah datang menjenguk kita. Saya juga memperhatikan arti kata menjenguk itu diumpamakan seperti mencari ke bawah. Ya. Mencari ke bawah maksudnya begini, sesuatu yang jatuh dari atas ya, dari atas itu memiliki nilai kepastian. Kepastian tentang apa? Kepastian tentang bahwa itu pasti sampai, karena itu digambarkan seperti sesuatu yang jatuh dari atas, yang dari atas ya. Kita tahu ya, kalau berbicara soal benda yang jatuh dari atas, itu dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi kan. Segala sesuatu yang kita yang kita buang ke atas itu pasti jatuh. Jadi bagian ini, kata itu menjenguk itu artinya mencari dari atas. Itu bahasa yang lebih sederhananya, mencari dari atas. Ya. Artinya itu ada nilai kepastian tentang pasti sampai di tujuan, pasti sampai di tempat yang dituju. Seperti benda yang jatuh ke bumi, karena bumi punya gaya gravitasi, ada nilai kepastian di situ. Jadi pemazmur itu mengungkap satu bahasa yang indah di situ ya, kepastian tentang jengukan itu, bahwa dia jenguk, dia melihat, dia mencari kita, dia datang kepada kita, dan itu punya nilai kepastian. Yang dituntut dari kita adalah kesetiaan. Setialah. Kesetiaan ini artinya jangan kembali kepada kebodohan. Itu tadi di ayat yang ke-9 ya. Supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Jadi orang kalau sudah mengerti kasih Allah, dia tidak kembali kepada kebodohan. Dia tidak kembali kepada dosanya, dia tidak kembali kepada kotoran. Ya. Dia tidak kembali di dalam gaya hidup yang tidak berkenan. Dia meninggalkannya. Kenapa? Karena dia sudah mendapatkan sesuatu yang berharga dari Tuhan. Ada keselamatan dari Tuhan. Jadi kita juga diharapkan seperti itu ya. Orang-orang percaya ini yang menikmati, menerima kasih setia Tuhan, yang secara aktif mencari kita itu, dan punya nilai kepastian bahwa dia pasti sampai kepada kita. Ya, kita responi dengan kesetiaan. Jadi keselamatan itu dekat dengan kita, mencari kita. Dan itulah yang dikerjakan oleh Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Pribadi yang kedua dari Allah Tritunggal yang hadir ke dalam dunia, yang disebut sebagai Immanuel. Dia yang di antara kita, hadir bersama kita, ada di sekitar kita, ada bersama dengan kita. Sudahkah kita terima dia dengan sukacita? Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Amin.